Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap para ustadz ustadzah, anak-anakku sekalian yang saya cintai, segenap wali murid dan juga pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk nikmat iman, Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat dicukupi sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat dan salam senantiasa mari kita panjatkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliau adalah sumber kebaikan, sumber kerahmatannya Allah, sumber keberkahannya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa anak-anakku semuanya dan juga para ustadz-ustadzah, segenap wali murid untuk terus bersolawat kepada beliau, agar sumber-sumber yang diberikan oleh Allah kepada beliau Nabi Muhammad SAW dilimpahkan dan melimpah ruah kepada kita dan keluarga kita semuanya. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kaidah kali ini saya akan menyampaikan satu tema tentang cara hidup bahagia. Karena banyak orang mencari kebahagiaan tuh ujung-ujungnya salah. Ada yang mencari kebahagiaan dengan duit. Katanya duit itu membahagiakan. Bisa saja duit itu membahagiakan di awal, tapi pada akhirnya ternyata menyusahkan. Yang kedua, ada kalanya orang mencari kebahagiaan dengan mencari kehormatan, jabatan yang tinggi. Tapi ternyata setelah mencapai jabatan yang tinggi, hatinya juga tidak bahagia, tidak merasa nyaman, bahkan seakan-akan dikejar dengan kepentingan ini, kepentingan itu, dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya tidak bahagia. Ada orang mencari kebahagiaan dengan mencari kemaksiatan, tapi ujungnya setelah melakukan satu kemaksiatan, ujungnya adalah kemadharatan, bahkan kesengsaraan. Karena itu adalah tipu daya syaitanir rajim, tipu daya iblis, agar manusia itu diiming-imingi dengan kemaksiatan seperti bahagia di dalamnya di situ, tapi ujungnya adalah penderitaan dan kesengsaraan. Naudzubillah min dzalik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan anak-anakku sekalian, ternyata konsep bahagia itu simple. Konsep bahagia itu sangat mudah. Saya akan menyetir dari apa yang disampaikan oleh para ulama kita, guru-guru kita. Syekh Syihabuddin Al-Asqalani itu menyebutkan bahagia itu ada 3. Beliau berkatakan, as'adun nas, sebahagia-bahagianya manusia. Atau dalam bahasa yang lain, manusia yang paling bahagia itu adalah yang pertama, man lahu qalbun alimun. Dia punya hati yang alim kepada Allah. Dia punya hati yang selalu sambung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambung dimanapun, kapanpun, dengan keadaan apapun. Selalu sambung hatinya kepada Allah. Inilah karena Allah sumber dari kebahagiaan. Allah sumber dari kemuliaan. Allah sumber dari segala sumber-sumber yang ada di dunia ini dan di akhirat nanti, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ketika hati ini sudah tersambung, terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka bahagia itu bisa timbul. Kenapa? Karena nyambung, koneks dengan Allah Subhanahu wa taala yang punya kebahagiaan, yang punya rezeki, yang punya derajat, pangkat, semuanya. Maka anak-anakku semuanya selalu di SD Irada ini selalu kita tanamkan, dan juga ustadz-ustadzah serta segenap karyawan dan segenap wali murid selalu kita tanamkan di Irada ini. Tidak pernah lepas dari aktivitas sholat. Sholat, karena sholat itu menyambungkan diri, sujud kita,
takbiratul ihram kita, itu semuanya mengoneksi kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita semua sudah terkoneksi dengan Allah, maka tidak ada yang rumit, tidak ada yang ruwet. Sulit ada. Itu adalah bagian dari ujian. Pasti ya anak-anak semuanya ya. Karena ada ujian, karena hidup ini isinya adalah ujian. Tapi ya orang yang paling bahagia adalah ketika diuji, dia sudah ada kepastian untuk lulus. Ini. Udah pasti lulus. Itu kan bahagia kan? Ada kepastian. Diuji nggak apa-apa, tapi pasti lulus. Itu yang kita menjadi nyaman hati kita. Dalam hidup itu juga seperti itu. Kita akan diuji dengan harta, tapi lulus. Diuji dengan tahta, jabatan, dan lain sebagainya, tapi lulus. Kenapa? Karena hatinya selalu sambung kepada Allah. Dan selalu bahagia, tenang. Jiwanya tenang, pikirannya tenang, hatinya tenang. Hidupnya adalah tenang. Maka orang istiqomah itu selalu tenang, smooth. Ya. Ada masalah tapi smooth. Kenapa? Ada kepastian untuk lulus. Nah, murid itu tenang dia. Kenapa? Karena ada kepastian dia lulus. Nah ini yang perlu kita camkan dalam hidup kita. Diuji apapun nggak apa-apa, tapi kita ada kepastian untuk lulus. Karena apa? Hati kita selalu nyambung dan terkoneksi kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha menyelesaikan masalah, yang maha memberi rizki, yang maha memberi jabatan dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka cerita dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu ketika diperintah hijrah kan dari Palestina ke Mekah dengan anaknya yang masih kecil yaitu Nabi Ismail alaihissalam beserta dengan istrinya yaitu Siti Hajar. Sampai di Mekah, kota yang sangat tandus, perbekalannya hampir habis, tapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam disuruh ninggal. Coba bayangkan, perbekalannya hampir habis, Nabiullah Ibrahim alaihissalam disuruh ninggal anak dan istrinya. Tapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak kekurangan akal. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aku titipkan kepadamu anak dan istriku agar mendirikan sholat." Loh, kok Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak minta air saja, tidak minta buah-buahan, tidak minta tumbuh-tumbuhan. Tidak. Nabiullah Ibrahim alaihissalam punya qalbun alim, hati yang alim, hati yang cerdas. Hati yang cerdas adalah dia tidak minta sesuatu itu, tapi dia minta agar anak dan istrinya ini terkoneksi dengan yang punya ini. Yang punya rezeki, yang punya air, yang punya segalanya. Yaitu Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikanlah anak dan istriku dan anak turunku mampu mendirikan sholat. Kalau sudah mampu mendirikan sholat, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sudah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Maka anak-anak ini, Bapak Ibu semuanya, kalau sudah mereka sudah menjadi bagian dari hidupnya, sholat sudah menjadi bagian dari hidupnya, imannya, Islamnya sudah menjadi bagian dari hidupnya, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan Bapak Ibu. Mereka sudah akan dijamin sama Allah, sudah terkoneksi dengan Allah. Rezekinya, derajatnya, pangkatnya. Seperti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, semuanya terkoneksi dengan Allah. Dikasih air zam-zam, sumber air yang terbaik. Dikasih buah-buahan, semua buah-buahan yang terbaik di seluruh dunia ini ada. Di Indonesia yang tidak ada, di Mekah ada. Ini luar biasa kan? Yang tidak masuk akal pun sangat bisa menjadi masuk akal. Yang katanya orang impossible, buktinya possible. Mungkin kalau Allah tidak ada yang sulit. Allah hanya katakan saja kun fayakun. Maka yang tidak mungkin terjadi bisa terjadi. Inilah iman, ya, iman dan Islam kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang paling bahagia adalah orang yang hatinya selalu terkoneksi dengan Allah. Kalau materi, uang, jabatan dan lain sebagainya itu ketika hanya sifatnya material saja, tidak sifatnya menembus ke hati kita. Kalau yang hati kita itu adalah tadi itu, dia punya
koneksi kehadirat Allah dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dia sujud, setelah sujud salam, kemudian dia berdoa, ya Allah berikanlah ini itu dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, dan anak-anakku sekalian, orang yang paling bahagia di dunia ini adalah man lahu badanun sabirun, selalu punya jasad dan hati yang sabar. Sabar. Intinya hidup ini kan ujian ya anak-anakku. Maka sabar. Anak-anakku sekarang lagi belajar di SD ya. Ya sabar dilakukan. Orang yang sabar itu selalu tekun. Orang tekun itu sabar. Orang nggak malas itu sabar. Orang berangkat dari rumah, coba bayangkan, masuk 6:30, bapak ibu mengantarkan putra putrinya. Ada yang berangkat jam 5 pagi, ada yang 5:30 pagi. Anak-anaknya juga sudah berdandan, sudah menyiapkan bukunya, sudah menyiapkan pakaiannya, sudah siap berangkat di jam itu. Ini bentuk dari sebuah kesabaran, ketekunan. Ketekunan itu adalah kesabaran. Nah, anak-anakku rajin belajar membaca. Ini juga ketekunan, adalah kesabaran. Adalah orang yang nanti bahagia. Itu adalah orang yang sabar. Diuji apapun selalu tenang. Sabar, tidak cepat emosi, tidak cepat mengumpat ya, kemudian mengolok-olok orang lain, menyalahkan orang lain, mudah emosi. Ini bentuk-bentuk adalah dari kekurangsabaran. Nah, lihatlah orang-orang yang rata-rata berhasil dan sukses itu selalu sabar. Di bisnis, di usaha, sabar dengan ujian apapun, dengan keadaan apapun, selalu sabar, tekun. Ya, membangun bisnisnya dengan baik, membangun lembaga pendidikannya dengan baik, mendidik anak-anaknya dengan baik. Ini butuh kesabaran kalau kepingin bahagia. Maka betul kata beliau, as'adun nas man lahu qalbun alimun wa badanun sabirun, punya badan yang selalu sabar, punya sikap yang selalu sabar terus. Itu bahagia yang kedua. Dan bahagia yang ketiga adalah wa qanaatun bima fil yadi. Dia hatinya selalu qanaah terhadap Allah, selalu berpuas diri, selalu neriman, selalu husnudzon kepada Allah. Dikasih apa saja sama Allah, selalu yakin kepada Allah bahwa itu sudah ditakar, sudah ditimbang, sudah sudah ditakar sama Allah, sudah diukur, sudah dipertimbangkan secara matang, bahkan tidak hanya 1 tahun ke depan, tapi 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun ke depan, Allah sudah menakar. Maka kita jangan sempit kita ini, menilai setiap segala ujian, suudzon kepada Allah, na'udzubillah min dzalik. Ketika kita husnudzon kepada Allah, maka hasilnya adalah nanti kita baru tahu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Dan andai kata doa kita, maka kita harus optimis dalam berdoa. Tidak ada doa yang tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Doa kita itu pasti dikabulkan sama Allah. Kalau tidak dikabulkan hari ini, besok dikabulkan. Kalau tidak besok, mungkin 1 bulan lagi. Kalau tidak 1 bulan lagi, mungkin 1 tahun lagi. Kalau seandainya pun tidak di dunia, belum dikabulkan sama Allah, bukan berarti Allah tidak mengistijabah doa kita. Doa-doa kita nanti akan diberikan sama Allah di akhirat. Tentu para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala itu senang Bapak Ibu dan juga anak-anakku. Para wali-walinya Allah itu senang kalau doanya nggak diterima, itu senang. Kenapa? Beliau selalu berharap bahwa kelak di akhirat saya akan ambil, saya akan unduh itu semuanya. Namun beda dengan kita ya Bapak Ibu ya. Beda dengan kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anak-anakku, kalau doa kita belum dikabulkan sama Allah, kita susah. Kenapa? Karena ya kita hanya butuh saat itu. Kita tidak berpikir bahwa di akhirat nanti akan memetik doa kita. Ya. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan dalam kaidah ini. Orang yang bahagia konsepnya ada 3. Yang pertama, dia punya hati yang selalu sambung, connect. Maka anak-anakku dan juga kita semuanya, usikum wa iya nafsi bittaqwallah, jangan sampai kurang dari sholat 50 rakaat.
Ya, jangan sampai kurang dari sholat 50 rakaat. Kenapa Ustadz? Karena orang-orang yang sholat 50 rakaat derajatnya disamakan dengan para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan. Derajat kita akan disamakan dengan para nabi, subhanallah. Sholat 5 waktu kita 1 hari 1 malam itu 17 rakaat. Ditambah dengan sholat rawatib kita qobliyah ba'diyah, itu semuanya kalau dihitung 35 rakaat 1 hari 1 malam. Nah, kan kurang 15 tuh. Kan kurang 15 ya. Maka di sini ada sholat duha, ada sholat hajat, ya. Ada sholat tahajud, ada sholat malam yang lain. Nah, ini lengkapi kalau bisa kita sholat witir 3 rakaat. Itu yang dilakukan Rasulullah. Jadi kalau kita sudah bisa sholat 50 rakaat, artinya diri kita itu betul-betul terkoneksi mulai dari subuh sampai ke menjelang subuh lagi. 50 rakaat. Kita terkoneksi di setiap waktu. Maka ini akan menimbulkan kebahagiaan tadi yang dikatakan oleh Syekh Syihabuddin Al-Asqalani. Man lahu qalbun alimun, hati yang selalu terkonek dengan Allah. Maka kita upayakan sholat 50 rakaat dalam 1 hari 1 malam. Kita akan disamakan derajatnya oleh Allah seperti para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sumber dari kebahagiaan kita karena kita selalu terhubung dengan Allah di setiap waktu. Kemudian yang kedua adalah man lahu badanun sabirun, selalu sabar ya. Nah, kita upayakan sabar. Sabar itu juga belajar. Belajar kita bersabar. Maka berkumpullah dengan orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Adalah orang-orang yang salah satunya di antaranya adalah istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita dalam proses belajar untuk menjadi orang-orang yang sabar. Ketekunan adalah kesabaran, belajar itu juga adalah kesabaran, mengaji itu adalah kesabaran. Nah, maka anak-anak butuh kesabaran ya untuk sukses. Belajar yang tekun, yang rajin ya, yang disiplin. Ini adalah bentuk-bentuk sabar. Ini insya Allah akan sukses. Ya, kemudian yang ketiga yaitu wa qanaatun bima fil yadi. Selalu hatinya alhamdulillah, selalu tanamkan husnudzon kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditakdir sama Allah kepada kita itu adalah yang terbaik. Mungkin kita belum tahu 1 hari kemudian. Kita baru tahu 1 tahun. Kita baru tahu 2 tahun. Kita baru tahu 10 tahun lagi. Baru tahu takdirnya Allah kepada kita. Itu yang terbaik. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Sampai jumpa di kaidah yang akan datang. Mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik. Selalu diberikan istiqomah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menjadi orang-orang yang punya hati yang selalu alim, terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, punya badan yang selalu sabar, kemudian hati yang selalu neriman dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.